Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran seni budaya untuk kelas 11 MIPA ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Kita membaca bersama sholawat munjiat dengan harapan semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa tetap muka, dan semoga sehat semuanya, diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk tetap bisa menimba ilmu di sekolah ini. Mari kita membaca doa bersama. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga nanti silakan absen di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelasnya masing-masing. Ya, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel ini. Silakan komentar untuk absensi ya, absennya nanti silakan di kolom komentar. Dan untuk materi yang nanti akan saya sampaikan, silakan bisa di-download, linknya akan saya taruh di deskripsi video di bawah. Oke, kita mulai pada kesempatan kita kali ini di kelas 11 MIPA. Materinya adalah gambar perspektif. Di dalam slide ini nanti tidak saya jelaskan secara panjang lebar ya, silakan nanti di-download sendiri untuk materinya. Ini penjelasan-penjelasan yang perlu untuk dijelaskan saja. Dari segi bahasa ya, untuk pengertian gambar perspektif biar tidak bingung perspektif itu apa. Jadi perspektif itu berasal dari bahasa Latin yang berarti perspicere atau yang berarti melihat tembus, yang kalau diartikan adalah menggambar benda sesuai dengan pandangan atau penglihatan yang sebenarnya. Menggambar benda sesuai dengan pandangan dan atau penglihatan yang sebenarnya. Melihat dengan sebenarnya. Kalau kecil ya kita gambar kecil, kalau besar ya kita gambar besar. Nah, di sini ada hukum perspektif ya. Jadi benda yang semakin menjauh dengan mata akan terlihat semakin kecil dan hilang dari pandangan mata. Begitu juga sebaliknya, ketika benda itu mendekat dengan mata, maka benda itu akan semakin besar. Itu jelas ya. Saya contohkan, saya punya contoh seperti ini. Ya. Oke, saya besarkan dulu biar kelihatan. Bentar. Ya. Botol ini kalau saya dekatkan dengan kamera seperti ini akan kelihatan besar, tapi kalau saya jauhkan nanti akan kelihatan kecil. Nah, besar, kecil ya. Ya, itu adalah prinsip atau hukum dari perspektif. Jadi semakin jauh ya semakin kecil atau tidak terlihat.
Oke, lanjut ke materinya. Nah, macam-macam gambar perspektif ya. Jadi perspektif itu ada beberapa macam. Yang pertama, dilihat dari titik hilangnya. Ini ada 3, yaitu 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Itu menurut titik hilangnya. Titik hilang itu seperti apa? Nah, ini kita perjelas. Nah, intinya begini. Untuk pengertian itu silahkan dibaca sendiri. Jadi ketika benda itu terlihat relatif lebih dekat dengan mata, maka digunakanlah perspektif 1 titik hilang ini. Contohnya seperti apa? Kita lihat langsung ke contohnya biar tidak bingung. Ya, ini titik hilangnya ada di tengah, seperti itu. Ya, ini titik hilangnya. Panah itu yang ada di titik ini. Ya, itu titiknya. Kemudian penerapannya pada gambar atau kehidupan kita sehari-hari ya seperti ini. Ini jalan kampung yang menggunakan perspektif 1 titik hilang. Kalau kita tarik garis ke tengah, itu akan menjadi 1 titik. Nah, 1 titik hilang itulah yang disebut dengan perspektif 1 titik hilang. Titik hilangnya 1. Di panah hijau itu, yang tunjuk panah hijau itu adalah perspektif 1 titik hilang. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah 2 titik hilang. Sama dengan 1 titik hilang tadi, cuma ini 2. Contohnya seperti ini. Ya, ini nanti silakan dibaca sendiri di materinya. Linknya ada di deskripsi di bawah, ya. Nah, ini ada 2 titik hilang. Itu 2 titik hilang, 1 di kanan dan 1 di kiri. Penerapannya kalau nanti di kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Ini contoh gambar desain ruang tamu ya. Contoh desain gambar ruang tamu yang menggunakan prinsip 2 titik hilang. Oke. Ya, ini 2 titik hilangnya ya. Nah, itu ya, 2 titik hilangnya di sana. Terus lanjut, ini adalah perspektif 3 titik hilang yang lebih kompleks ya dari dua tadi. Yang 1 titik hilang dan 2 titik hilang ini lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi, yang nanti ini juga dibuat untuk membuat gambar-gambar bangunan yang tinggi. Bisa dilihat dari mata rendah atau mata yang tinggi. Contohnya saja langsung biar kita nggak bingung. Ini adalah contoh sketch dari 3 titik hilang. Nah, ketika kita melihat gedung seperti ini dari atas, kalau kita tarik garis, itu nanti akan menjadi 3 titik hilang. Seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi menurut titik hilangnya ada 3, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Nah, kemudian menurut sudut pandangnya ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sudut pandang burung, sudut pandang manusia, dan sudut pandang kucing. Apa saja itu? Kita kupas satu persatu ya. Satu sudut pandang burung ini adalah karena burung ini umumnya ada di atas. Umumnya burung itu ada di atas ya. Jadi melihatnya pasti ke bawah, sehingga sudut pandang burung itu dari atas ke bawah. Ya. Umumnya burung ya di atas. Kalau ada burung yang tidak di atas ya berarti burung ingonan. Oke, lanjut. Nah, ini
Kira-kira burung kalau melihat ke bawah ya seperti ini. Ini adalah kira-kiranya burung ke bawah. Burung melihat ke bawah ya seperti itu. Nah, sudut pandang manusia atau normal ya. Sudut pandang normal itu yang sudut pandang manusia. Lurus ke depan. Contohnya ya seperti ini, ketika melihat gedung ya seperti ini. Lurus ke depan. Nah, kemudian sudut pandang kucing. Kenapa kok kucing? Karena kucing itu biasanya melihatnya ke atas. Jadi sudut pandang kucing itu dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Jadi contohnya ya seperti ini. Kira-kira kucing kalau minta makan ya melihatnya ke atas seperti ini. Seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Itu adalah gambar-gambar perspektif yang sering atau mungkin kita temui di kehidupan sehari-hari, tapi tidak tahu. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi pada kehidupan kita yang kita temui setiap hari. Ini adalah contoh sketsa ya, contoh sketsa untuk membuat gambar rumah menggunakan teknik 2 titik hilang. Kemudian ada yang namanya desain eksterior interior ini ya, yang dibuat seperti ini menggunakan 1 titik hilang. Ini 1 titik hilang, yang tadi 2, ini yang 1. Kemudian ada yang ini menggunakan 1 titik hilang ya, desain dapur rumah. Nah, kalau ini adalah yang kita lihat nyatanya seperti ini. Ini contoh dengan menggunakan perspektif 2 titik hilang, sudut pandangnya normal. Nah, kalau ini menggunakan 2 titik hilang dengan sudut pandang kucing ya, dari bawah ke atas. 2 titik hilang. Kemudian, nah ini lagi menggunakan 1 titik hilang dengan sudut pandang kucing dari bawah ke atas. Menggunakan 1 titik hilang dengan sudut pandang manusia atau normal ya. Titik hilangnya di mana? Di sini. Ya, kalau ditarik garis seperti ini, nanti akan ketemu di tengah seperti ini. Di sini tengahnya. Ya, itu tadi adalah materi untuk pembelajaran kita pada pertemuan awal ya. Jadi pertemuan awal kita kali ini membahas tentang gambar perspektif. Untuk tugasnya untuk pertemuan awal ini, karena gambar perspektif ini harus tatap muka untuk prakteknya, jadi tugasnya nanti menyusul di pertemuan kedua. Cukup kehadiran yang saya nilai di sini, jadi silakan absen di kolom komentar di bawah, tuliskan nama dan kelasnya. Nanti kehadiran itu akan menjadi kehadiran untuk penilaian, karena untuk pertemuan awal ini tidak ada tugas ya. Nanti di pertemuan kedua dengan materi segi beraturan itu nanti kita praktek ya. Prakteknya saya kasih penugasan dengan kita latihan ya. Jadi nanti saya contohkan, silakan dilakukan di rumah. Demikian untuk pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.